Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku, jalan hidup manusia hanya ada dua. Wa hadainahum najdain. Allah tunjukkan dua jalan. Satu jalan menuju keridhaan Allah dan surganya, sementara jalan yang lainnya menuju kemurkaan Allah dan neraka. Jalan yang menuju surga itu adalah jalan yang mengikuti al-wahyu, sementara jalan yang menuju neraka adalah jalan yang mengikuti hawa nafsu manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berangkat dari hawa, melainkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Karena itulah, jika jalan hidup itu bukan jalan wahyu, maka pastilah itu adalah jalan al-hawa. Jalan al-wahyu itulah yang disebut sebagai al-haq, jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haq. Jadi apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah sebagai al-haq, wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sementara jalan yang merupakan jalan al-hawa, inilah yang merupakan jalan kebatilan, karena sesungguhnya lawan dari al-haq adalah al-batil. Lanjutan ayat tadi adalah dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Karena yang demikian itu adalah bahwa orang-orang kafir mereka mengikuti al-batil, sementara orang-orang yang beriman mengikuti al-haq dari Rabb mereka. Jadi lawan dari al-haq adalah al-batil, sebagaimana lawan wahyu adalah hawa. Prinsip hidup di dalam Islam adalah seseorang tidak dikatakan beriman sebelum hawanya mengikuti apa yang merupakan wahyu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum hawanya mengikuti lima ji'tu bihi, apa yang aku datang dengannya, yaitu wahyu, yaitu ma'anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip hidup dalam Islam. Tidak sebagaimana orang-orang yang justru menjadikan hawanya sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan ilahnya itu bukan Allah, melainkan hawanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Prinsip hidup ini berlaku juga ketika seseorang menggenggam kekuasaan, mengatur urusan manusia banyak dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah kekuasaan. Jauh hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kanjeng Nabi Daud alaihissalam, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah, sebagai penguasa fil ardi, di bumi ini, fahkum bainan nasi bil haqq, maka hukumilah manusia itu bil haqq, dengan kebenaran, dengan al-haq. Dan al-haq tadi adalah ma'anzalallah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti al-hawa. Itu pula yang diperintahkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ini perintah kepada kanjeng Nabi sebagai penguasa Madinah pada waktu itu. Perintahlah manusia itu, hukumilah manusia itu bima anzalallah, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wahyu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa-hawa nafsu manusia. Wahdarhum, dan ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kanjeng Nabi, wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadalah, jangan
Jangan sampai manusia-manusia itu memalingkan engkau dari sebagian saja wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepadamu. Jangan sampai. Bagaimana kalau seseorang itu justru mengikuti al-hawa? Jangankan manusia biasa, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang notabene merupakan manusia pilihan yang dicintainya, yang menjadi kekasihnya, itu diancam oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat keras seandainya mengikuti al-hawa, sebagaimana yang diancamkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam lanjutan ayat tadi, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jika engkau mengikuti al-hawa, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah karena mengikuti hawa dan meninggalkan al-haq, meninggalkan wahyu, mereka itu akan mendapatkan adab yang sangat pedih, yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima nasu yaumal hisab, dikarenakan mereka melupakan hari penghisapan, di mana pada saat penghisapan itu manusia akan dihisab berdasarkan ma'anzalallah, berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, bukan berdasarkan hukum-hukum buatan manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah. Prinsip ini sangat tegas. Karena itulah wajib bagi kita untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada ma'anzalallah, dan meninggalkan semua al-hawa, semua kebatilan, semua hukum, semua peradaban, semua jalan hidup buatan manusia. Jangan sampai dicampur adukkan antara al-haq dengan al-batil itu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukkan al-haq, yaitu apa yang merupakan wahyu dari Allah, bil batil, dengan apa yang berasal dari kebatilan, ya, yang berasal dari hawa nafsu manusia. Sementara al-haq engkau sembunyikan padahal engkau mengetahuinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini manusia menyaksikan betapa di hadapan mereka ada banyak sekali nama-nama jalan hidup: kapitalisme, demokrasi, sosialis, komunisme, dan sekian banyak jenis peradaban atau jalan hidup atau tata kelola dunia yang itu bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan berasal dari pikiran-pikiran manusia. Itu tidak lain merupakan al-hawa, itu merupakan al-batil yang tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk segera kembali kepada cahaya Allah, kepada al-haq, kepada ma'anzalallah, karena itulah satu-satunya jalan agar kita bisa bahagia di dunia ini hingga kelak di yaumil qiyamah. Kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah la yafir habibina